Festival layang-layang internasional diadakan di Hsinchu akhir pekan lalu, tetapi pada tanggal 30, seorang balita berusia 3 tahun terjerat tari dan terbawa terbang ke langit oleh layang-layang dan terombang-ambing oleh angin kencang. Untungnya balita tersebut berhasil mendarat dan diselamatkan warga dengan hanya mengalami luka lecet di leher dan wajah. 那长果风筝它用领航风筝后面加了一个很长的尾巴，它那个尾巴刚好不小心去转到那个小朋友，然后就不小心把它拉上去。因为现在已经超过6级风到7级风左右的一个状况。 Ekor layang-layang permen sepanjang 24 meter inilah yang mengundang kecelakaan. Angin kencang di pelabuhan Nanliao Hsinchu cocok untuk menerbangkan layang-layang, tetapi tidak disangka bahaya kali ini disebabkan oleh angin kencang. Pemda Hsinchu segera menghentikan semua aktivitas di lokasi demi keamanan publik. Kontroversi impor babi dan sapi Amerika telah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah Taiwan mendadak mengumumkan pelonggaran impor kedua bahan tersebut pada akhir pekan. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 28 mengatakan akan menentukan dosis aman lektopamin pada babi dan melonggarkan ketentuan sapi berusia di atas 30 bulan untuk diimpor. Presiden Tsai mengatakan bahwa perang perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan pandemi telah membawa perubahan struktural pada ekonomi dunia. Amerika adalah mitra Taiwan yang penting. Kemampuan Taiwan menyelesaikan masalah babi dan sapi Amerika dipertanyakan dunia internasional. Beliau yakin langkah ini akan bermanfaat bagi negosiasi ekonomi dan perdagangan Taiwan dan Amerika Serikat. 我相信，如果我们能够在美猪美牛的议题上跨出关键的一步，将是台美经济全方位合作的重要的起点。 Kementerian Perekonomian juga menyatakan dukungan dan berpendapat bahwa keputusan ini akan membuka peluang untuk menandatangani perjanjian perdagangan bilateral antara Taiwan dan Amerika. Mengenai keraguan dan tindakan pendukung, Eksekutif Yuan akan menyediakan dana 10 miliar untuk melindungi industri babi. Peraturan terkait babi dan sapi Amerika yang akan berlaku pada 1 Januari tahun depan merupakan perintah administratif yang tidak melibatkan amandemen undang-undang, sedangkan pelabelan asal produk akan diumumkan secara serentak oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sementara pelabelan informasi asal produk diwajibkan untuk makanan curah dan total 20 peraturan lain termasuk babi, sapi, dan ayam juga akan mulai berlaku tahun depan. Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan pelonggaran impor sapi berusia 30 bulan ke atas dan babi Amerika yang mengandung lektopamin ke Taiwan setelah bergulat lebih 10 tahun. Daging babi Amerika yang mengandung lektopamin menimbulkan kekhawatiran risiko pada kesehatan masyarakat. 莱克多巴胺的话，它的 ADI 每日最大安全容器量是每人每公斤体重是1微克，所以60公斤成人一天不能吃超过60微克。那突然间吃到过量很大量瘦肉精。 就担心说会心跳过快，就是会增加心血管疾病风险。 Harga daging beku Amerika akan lebih murah, yang secara otomatis akan membuat peternak babi domestik terpuruk. Untuk itu, para peternak meminta pemerintah untuk menandai asal produksi dan membuat tindakan pendukung lainnya. 这是绝对会啦，因为这台湾吼，迄个欠的猪肉是有限爱进口入嘛，就会冲击迄个咱的市场。 Ketua KMT Johnny Chell mengkritik kebijakan pelonggaran tanpa komunikasi, tindakan pendukung, dan penilaian dampak. Pengumuman diajukan tanpa memfatwakan badan legislatif. Untuk itu meminta Presiden Tsai untuk melaporkan kondisi nasional ke Legislatif Yuan. Kabupaten dan kota seperti Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung telah mengumumkan bahwa semua makan siang sekolah akan menggunakan babi domestik. Kota Taichung menerapkan denda berdasarkan peraturan otonom jika terdeteksi lektopamin pada daging. Ketua Senat Ceko Miroš Vystrčil memimpin tim delegasi Ceko tiba di Taiwan pada tanggal 30. Kunjungan kali ini menjadi pusat perhatian karena dalam konstitusi Ceko, Ketua Senat berada di urutan kedua setelah Presiden. Ini merupakan delegasi tingkat tertinggi yang berkunjung ke Taiwan sejak Republik Ceko bertransformasi menjadi negara demokrasi pada tahun 1989. Semua anggota delegasi Ceko mengenakan lencana Taiwan Ceko sebagai tanda persahabatan. Namun, perjalanan ini juga menimbulkan ketidakpuasan kedutaan besar Tiongkok di Republik Ceko dan mencela kunjungan Miroš mempunyai kepentingan pribadi. Para delegasi Ceko akan menghadiri Forum Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Taiwan Ceko pada tanggal 31 dan akan menandatangani 3 kategori nota kesepahaman untuk mempererat persahabatan antar dua negara.